Halo Pak Nukman, selamat sore. Selamat sore Yoka. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Yoka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Yoka juga Ya. baik. Pak, Ya. Yoka di sini ingin berbincang bersama Bapak membahas mengenai Duta Bahasa dan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Boleh? Boleh. Menurut Bapak, bagaimana peran penting Duta Bahasa untuk Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan? Baik, terima kasih Yoka ya. Karena pertanyaannya adalah seberapa penting ya Duta Bahasa bagi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Tentu berkaitan dengan seberapa penting, kita lihat dulu aktivitas yang dilaksanakan oleh teman-teman Dubas itu sendiri. Selama ini dalam pemantauan kita ya, teman-teman Dubas ini menjadi mitra penting ya di balai terkait dengan bagaimana membantu mekomunikasikan aktivitas yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Sumatera Selatan. Tentu itu secara khusus, kan tetapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman Dubas juga ikut membantu selain visi dan misi, juga membantu dari aktivitas program-program kerja yang dilangsungkan oleh balai dan kantor bahasa. Dicatat ini karena di Indonesia ini kan tidak cuma balai kan, juga ada kantor. Nah, khusus di Sumatera Selatan kita melihat bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di Duta Bahasa, selain memang ikut menyosialisasikan apa yang kemudian menjadi program kerja dari Balai Bahasa, juga secara langsung ikut terlibat dalam proses aktivitas dari program kerja itu sendiri. Wah, luar biasa ya Pak. Iya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa Duta Bahasa adalah mitra untuk membantu menyosialisasikan, menjalankan visi dan misi, dan juga membantu menjalankan program kerja dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, dengan peran teman-teman Dubas yang cukup aktif itu ya, maka ada aktivitas yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Dubas itu, misalnya Krida Bahasa yang pada tahun 2024 masih berlangsung. Nah, harapan kita dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Dubas melalui ruang program Krida Bahasa, setidaknya ada transfer pengetahuan terkait dengan bidang keilmuan bahasa dan sastra itu bisa tertransfer dengan baik juga kepada publik atau masyarakat secara umum. Nah, hari ini kita tahu bahwa kondisi yang ada terkait dengan penggunaan bahasa negara di ruang publik misalnya, melalui aktivitas atau program kerja teman-teman Dubas, paling tidak melalui aktivitas visualnya dengan membuat video konten misalnya, lalu ikut secara langsung terjun ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa secara standar ya dan kaidah kebahasaan itu, inilah yang harus kita ikuti gitu. Arti berkaitan dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Ini pertanyaan terakhir Pak, apa harapan dan pesan Bapak untuk Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ke depannya? Tentu harapan saya ya, dan sekalian pesan juga, bahwa teman-teman Dubas sudah menjadi inspirasi yang baik bagi masyarakat terkait dengan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Karena saya meyakini bahwa proses seleksi untuk menjadi seorang duta bahasa itu melalui sebuah rangkaian yang panjang. Tidak hanya secara fisik yang menjadi prioritas dari dan itu mungkin tidak menjadi prioritas ya, Yoka, tetapi lebih kepada pengetahuan seorang duta bahasa terkait dengan kebahasaan dan kesastraan.
sebagai orang yang dianggap memiliki pengetahuan terhadap bahasa dan sastra itu, saya berpesan agar kemudian teman-teman terus menginspirasi ya teman-teman yang lain yang bukan duta bahasa, menginspirasi masyarakat yang bukan orang tua para dubas. Jadi bisa saja di kampus perguruan tinggi, di mana tempat teman-teman studi, ikut terus menggelorakan semangat untuk mencintai dan merasa bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Bangga, kemudian kebanggaan itu ya diwujudkan dengan apa? Artinya pola penggunaan bahasa lisan maupun bahasa tulis yang teman-teman gunakan harus memberi contoh pula yang baik untuk teman-teman kawan-kawan di kampus maupun untuk lingkungan yang ada di sekitar teman-teman tugas. Nah, ke depan saya pikir melalui ruang krida duta bahasa, melalui ruang krida duta bahasa, bagaimana kemudian teman-teman juga ikut menyosialisasikan sosok sastrawan Sumatera Selatan misalnya, atau sosok pelestari sastra lisan Sumatera Selatan. Karena bagaimanapun teks itu begitu dibikin narasinya, dibikin biografi tokoh misalnya, itu pasti akan dibaca orang. Tetapi selain teks, paling tidak teman-teman juga berupaya dan berusaha untuk bagaimana membuat aktivitas sastrawan itu menjadi sebuah film dokumenter misalnya, atau gambaran secara utuh bagaimana profil dia dari kecil sampai mulai berkarya, lalu aktivitas yang dilakukan oleh para sastrawan itu yang menggerakkan sumber pengetahuan yang ada di Sumatera Selatan. Pikir itu. Tidak terasa teman-teman, kita telah berbincang banyak hal mengenai Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Pak Lukman sudah berbincang bersama Yoka. Sobat Bahasa, Duta Bahasa ibarat pelita yang menerangi jalan, mengarahkan masyarakat untuk selalu mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan bijak. Mereka menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan kekayaan bahasa, memperkenalkan keindahan dan makna dalam setiap kata, serta menjaga agar bahasa Indonesia tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Good.